Pas saya menyadari kalau mereka bisa melihat, saya menjadi sedih dan bilang, ternyata orang-orang itu bisa melihat, cuman aku saja yang tidak bisa melihat. Perjuangan saya itu pernah diremehkan sama teman-teman, bilang aku buta lah, bilang aku gendut lah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inaya. Saya seorang tunanetra. Saya sekarang duduk di bangku SD kelas. Hari pertama itu saya tahu kalau saya tuh nggak bisa melihat. Saya itu kira kalau semua orang itu seperti aku. Tapi pas saya menyadari kalau mereka bisa melihat, saya menjadi sedih dan bilang, ternyata orang-orang itu bisa melihat, cuman aku saja yang tidak bisa melihat. Itu pikiran saya dulu pas pertama kali saya tahu kalau saya tidak bisa melihat. Perjuangan saya itu pernah diremehkan sama teman-teman, bilang aku buta lah, bilang aku gendut lah. Tapi saya nggak memperhatikan omongan mereka. Saya itu harus semangat, harus tetap maju, tidak boleh menyerah. Meskipun saya pengen banget menyerah, tapi ada kayak sesuatu yang pengen saya maju terus, sesuatu yang tidak bisa kita ceritakan. Misalnya itu pas saya lagi main atau saya beli jajan di warung pakai tongkat, saya itu pernah diremehin sama teman-teman gini, oi, kamu nggak bisa melihat ya, kamu buta ya. Saya tuh agak sedikit sedih, tapi saya tidak ingin balas dendam. Saya itu cuma ngira pasti mereka bercanda, tapi omongan mereka itu saya itu sedih. Omongan mereka itu membekas itu loh di hati saya. Tapi lama-lama kok jadi menghilang rasa sakitnya. Terus saya bilang, maksudnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya itu bermimpi menjadi seorang guru agama. Saya setiap hari belajar giat, tapi agak sedikit malas kalau saya itu belajar. Jadi saya harus semangat untuk menjadi guru di masa depan. Pakai braille. Braille itu apa? Braille itu seperti tulisan yang bukan dilihat tapi dibaca pakai tangan. Namanya braille. Itu pakai alat khusus namanya Ripglad dan stylus. Kalian bisa juga beli di Shopee kok. Saya itu diajari oleh guru saya untuk mandiri. Saya bisa menaiki sepeda tanpa diajari. Saya itu pertama kali naik sepeda tapi sering jatuh, berguling-guling sampai terjatuh di, mohon maaf, selokan ya. Saya pernah. Pas lama-lama saya itu semangat buat belajar naik sepeda, lama-lama akhirnya aku bisa. Jadi saya kan nggak bisa melihat, saya itu baru belajar pertama kali naik sepeda. Nah, saya tuh nggak tahu kalau di depan saya itu ada selokan. Itu saya jatuh, sepeda saya masih ada di atas. Saya jatuh ke selokan, terus saya tuh minta tolong sama orang, terus ditolong. Terus pas saya pulang ke rumah, saya itu bohong sama bapak saya. Saya bilang ini, Pak, aku tadi jatuh soalnya kena air pas air genangan hujan tadi malam. Kan kalau hujan itu kan airnya kan menggenang di jalanan, saya jatuh. Saya bilang gitu, bohongan. Terus saya itu takut nanti kalau bilang sejujurnya nanti saya malah diomelin. Terus saya itu setelah setelah membersihkan diri, saya belajar lagi naik sepeda. Jadi pas keesokan harinya saya ke pasar nunggu ibu jualan. Nah, di samping jualannya ibu itu ada seorang wanita namanya Bu Ros, namanya itu Bu Ros. Dia bilang, Mbak nih,
kemarin anakmu jatuh loh suka selokan, terus dilaporin ke bapak, terus bapak bilang gini, kok kamu nggak jujur sih sama bapak nggak bakalan marah kok. Saya ketakutan diem aja lah, kan aku nanti kalau takut dimarah sama bapak kalau saya jujur itu. Oke. Saya itu senang banget karena orang tua, saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya, om, tante, bude, sama Pak D itu mau menerima saya di keluarga ini. Terus saya juga seneng banget karena disayangi oleh guru sama teman-teman saya. Mereka itu peduli sama saya, termasuk termasuk yang ngomongin ini saya. Pernah sih pas saya lomba di Jakarta, saya itu kan nggak dapet juara. Pas saya tahu kalau bestie saya Zakira dari Banyumas juara 2, saya nggak juara, saya itu jadi patah hati gitu. Kok aku nggak juara ya? Padahal aku udah semaksimal mungkin, tapi saya tetap menerimanya. Mungkin ini cuman kebetulan. Untuk teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Untuk para tunanetra yang misalnya menonton atau mendengarkan di HP, tolong kalian semangat dalam melakukan apapun. Jika kita gagal melakukannya, itu namanya bukan gagal, tapi untuk pelajaran kita harus tetap semangat.